wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Fauzandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan mengenai materi pelanggaran hak-hak terhadap anak. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan arti kekerasan itu. Kekerasan adalah tindakan memaksa, mengendalikan, menguasai, mendominasi, serta menghancurkan dalam cara-cara fisik, psikologis, deprivasi, ataupun gabungan-gabungan dalam berbagai macam bentuknya. Kekerasan terhadap anak ini sering terjadi pada anak yang rentan atau bisa dikenal dengan children at risk, yaitu anak yang kurang menguntungkan, anak yang memiliki risiko besar mengalami gangguan perkembangan baik dari segi psikologis atau mental, kemudian sosial, kemudian fisik. Biasanya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan internal dan eksternal, seperti anak-anak yang dalam keluarga miskin, anak-anak yang terpencil, anak yang cacat, dan anak-anak yang dalam keluarga broken home. Di Indonesia sendiri, tingkat kekerasan terhadap anak bisa dibilang cukup tinggi. Saya mengambil data dari KPAI dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, dari 2011 sampai 2019. Tingkat kekerasan terhadap anak ini sangat tinggi dengan angka 37.381 total pengaduan kekerasan terhadap anak. Yang paling menonjol adalah kasus bullying, baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial, dengan angka 2.473 total pengaduan. Tren kasus kekerasan anak hingga saat ini pun makin meningkat. Kita lanjut ke bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Bentuknya ada 4. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini mudah dikenali karena perbuatan ini seperti melakukan penamparan, menendang, memukul, dan lain sebagainya. Dan kekerasan ini sangat mudah dilihat secara langsung kepada korbannya, seperti luka memar, berdarah, pingsan, ataupun yang lebih fatal lagi. Kemudian kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini sangat tidak mudah dikenali, tetapi bagi para korban sangat amat dirasakan, yaitu para korban akan merasa minder, kehilangan percaya diri, dan mungkin bisa depresi. Contoh konkret dari perbuatan kekerasan psikis ini adalah melontarkan kata-kata kasar, mempermalukan di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini biasanya tindakan yang memaksa, yang mengancam kepada para korban untuk melakukan hubungan seksual atau sexual intercourse. Biasanya para pelaku melakukan penyiksaan secara sadis kepada seseorang, terutama kasus anak-anak, setelah melakukan hubungan seksual. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini terjadi karena dalam keluarga tersebut mengalami krisis ekonomi dalam keluarga tersebut, sehingga menyuruh anaknya untuk mengkontribusi dalam membantu perekonomian keluarganya. Makanya di era sekarang tidak heran lagi, makin kesini makin banyak pengamen-pengamen cilik, pengemis anak, dan lain sebagainya. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita masuk aturan hukum tentang kekerasan terhadap anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 58 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya
atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Kemudian pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual. Kemudian pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kemudian kita berlanjut ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 76I, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2, apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ayat 3, dalam hal anak mengalami kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau dengan paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4, pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Kemudian pasal 81 ayat 1, setiap orang yang melanggar pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2, ketentuan pidana yang sama bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3, dalam hal dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah sepertiga. Kemudian pasal 82 ayat 1, setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian ayat 2-nya, dalam hal dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga. Dan kemudian pasal 88, setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau dengan paling banyak 200 juta rupiah. Jadi kesimpulan dan masukan saya mengenai materi pelanggaran hak-hak ini terhadap kekerasan anak, perlu adanya peran serta dari keluarga, khususnya orang tua, peran serta dari masyarakat, dan peran serta dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama itu peran serta dari keluarga, khususnya orang tua. Orang tua diharapkan menjadi suri tauladan yang baik kepada anaknya, dapat mendidik anaknya yang baik seperti pendidikan agama, sosial, dan lain-lain, sehingga terjalin interaksi sosial yang baik kepada anaknya. Kemudian yang paling penting adalah orang tua harus bisa memiliki self control, dalam artian pengendalian diri yang baik. Jadi apabila anak yang melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang menyimpang yang tidak diinginkan oleh orang tua tersebut, orang tua bisa menegur terlebih dahulu atau mengarahkan terlebih dahulu anak tersebut tanpa melakukan kekerasan. Kemudian peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini juga penting. Jadi apabila masyarakat melihat tindakan kekerasan
yang menjadi korban adalah anak, masyarakat bisa melaporkan langsung kepada pihak berwenang, mungkin ke aparat kepolisian, mungkin ke pihak berwenang lainnya seperti KPAI. Kemudian yang paling penting di sini juga peran pemerintah sangat dibutuhkan juga. Mungkin menurut saya pemerintah bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang penting untuk mengedukasi kepada masyarakat betapa rentannya anak-anak ini, mengedukasi kepada masyarakat mengenai hukum, aturan mengenai perlindungan hukum anak ini. Jadi masyarakat bisa memahami apa dampak yang akibatkan apabila mereka melakukan kekerasan terhadap anak ini. Kemudian pemerintah wajib melakukan rehabilitasi kepada para korban kekerasan, terutama anak tersebut, sehingga para korban ini bisa memulihkan gangguan psikisnya atau trauma apa yang mereka alami. Sekian dari pemaparan materi yang saya bahas ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa.